Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo, Pak Lutfianto. Mas aja nggak apa-apa. Bang Lutfi, untuk perkenalan, kami persilakan untuk memperkenalkan diri dulu kepada pendengar kami untuk awalan. Halo, selamat malam. Saya Lutfi, owner dari kedai Konus dan Konus Roastery juga. Lokasi kami di Samarinda, tepatnya di Jalan Juanda, Kalimantan Timur. Terima kasih ya Bang Lutfi untuk perkenalannya. Ini Bang Lutfi, terkait pandemi, bagaimana dampak di daerah sana dan juga buat Konus itu sendiri? Untuk di Samarinda sih kita ya kurang lebih sama sih ya sama daerah-daerah lain. Per akhir Maret tuh udah mulai kerasa di 10 hari terakhir di bulan Maret sampai sekarang kondisinya masih belum menentu, dan secara operasional masukan pengeluaran roast bean maupun penjualan ya ngedrop sampai dengan 70%-an itu sih. Kalau untuk kedai sendiri operasionalnya bukannya ada penyesuaian sesuai anjuran pemerintah atau bagaimana Bang Lutfi? Kita sih untuk di Samarinda sih belum ya untuk sesuai anjuran. Ya pasti kita operasional sih masih standar seperti hari sebelumnya, itu dari jam 7 sampai jam 2 malam, jam 2 pagi ya. Jadi ya sesuai kondisi di lapangan aja sih. Kalau emang udah nggak ada yang datang ya kita tetap lebih cepat sih, itu aja. Untuk menikmati sajian di tempat apa tetap boleh atau hanya menerima bungkus aja take away? Di awal kita masih terima dine-in, tapi hanya beberapa meja dan dilengkapi dengan ya sesuai anjuran pemerintah, masker segala macam, terus cuci tangan, siapin hand sanitizer. Tapi pas kondisinya semakin positif positif COVID di Samarinda meningkat, lama-lama mulai diperketat. Jadi mulai take away aja. Walaupun sebenarnya take away juga nggak berpengaruh banyak sama ini gitu loh, sama kondisi di lapangan gitu. Penjualan tetap nggak bisa menutupin operasional. Ya mau nggak mau beberapa karyawan yang part time itu kita stop dulu. Itu sih paling yang barista yang udah lama sama Konus masih tetap bekerja. Kami turut prihatin juga ya kalau akhirnya Bang Lutfi harus menyetop pekerja yang paruh waktu. Pasti berat sekali ya ngambil keputusan seperti itu ya. Berat sekali sih. Berat banget sih sebenarnya gitu loh. Maksudnya udah nyaman, dan anak-anak juga. Rata-rata kan anak-anak kuliah semua. Ya keputusan itu ya harus diambil gitu, karena buat operasional udah nggak bisa nge-backup sama sekali. Kalau dari segi karakter pelanggan, Konus ini datangnya dari mahasiswa kah, pekerja kah, atau kalangan rumah tangga Bang Lutfi untuk di daerah sana? Kebanyakan di mahasiswa sama pekerja sih, antara usia 17, 18 sampai 35-an lah. 40 juga ada sih, sampai 40 lah gitu. Jadi antara mahasiswa, pekerja, itu sih yang banyak sebenarnya. Itu juga kali ya yang membuat layanan bungkus atau take away kurang signifikan ya, atau bisa meningkatkan penjualan ya, karena mahasiswa dan pekerja ya yang emang membutuhkan ruang interaksi ya, atau ruang sosial gitu ya. Ya, butuh ruang sosial, butuh relaksasi lah dengan kondisi pekerjaan, mahasiswa dengan kuliahnya. Ya mereka butuh sosialisasi di malam hari gitu loh sama teman-teman mereka gitu. Ya untuk take away emang benar-benar nggak bisa kita harapin sebenarnya sih. Paling yang nge-backup kami itu di penjualan roast bean sih sebenarnya. Akhirnya roast bean akhirnya. Jadi Konus Roastery-nya yang malah membackup Konus kedai kopinya ya. Backup, ya benar. Itu yang terjadi sekarang, kebalik gitu loh. Soalnya emang ya, alhamdulillah sih masih ada Konus Roastery yang bisa nge-backup sih, alhamdulillah masih bisa operasional, masih bisa jalan, semua masih bisa berjalan dengan sebisanya. Ya alhamdulillah aja sih, masih ada roastery yang masih jalan. Ya, beberapa narasumber kedai kopi yang kami
ajak berbincang soal pandemi ini, mereka juga kalau yang membuka roastery itu juga bersyukur banget tuh, karena dengan roastery-nya mereka akhirnya bisa lebih baik pendapatannya dibanding tanpa ada roastery gitu kan, karena kedai kopinya udah turun di atas 70%. Akhirnya si roastery-nya membackup gitu ya. Iya, rata-rata begitu sih, nge-backup semua, jadi roastery yang nge-backup semua gitu. Jadi ya nggak tahu sampai kapan ini pandemik ini berjalan gitu loh. Itu lama kayaknya Bang Lutfi nih. Kalau kedainya rata-rata sama kali semua. Iya, rata-rata sama semua. Kalau kedainya itu turun 70%. Kalau roastery sendiri turunnya sampai seberapa besar Bang Lutfi? Kalau roastery mungkin hampir 50% ya. Untuk roastery hampir 50% penjualan itu menurun. Ya mungkin 50%-nya itu dari kedai-kedai kopi yang biasa ngambil roast bean di Konus ya. Jadi untuk jadi ya otomatis 50% itu dari kedai-kedai yang lain gitu loh. Yang buka, sementara pengunjung juga berkurang kan, jadi ya berkurang juga mereka pengambilan di roastery-nya. Pengambilan roastery-nya atau roast bean-nya sejak sekarang apa ada perluasan komposisi pelanggan atau kalangannya gitu? Misalkan dulu kedai kopi, sekarang mungkin orang-orang rumah atau mahasiswa yang nggak bisa keluar, pekerja yang nggak bisa keluar, akhirnya pengen ngopi juga tapi nggak bisa di tempat kan, akhirnya membeli roast bean. Apakah ada peralihan seperti itu dari pelanggannya? Ya hampir 25% sih rata-rata teman-teman pelanggan yang sering ngopi di kedai itu mulai beli roast bean, entah itu dalam bentuk bubuk ya, entah itu dalam model drip bag. Rata-rata udah beralih ke situ sih, homebrew udah mulai kelihatan dalam pengambilan roast bean-nya. Semoga seiring waktu meningkat juga ya dari kalangan rumah nih menyerap roast bean-nya. Semoga harapannya sih begitu ya. Kalangan homebrew meningkat di Samarinda. Cuman Samarinda emang kurang signifikan sih kalau untuk homebrew-nya, yang beda sama daerah kayak Jakarta, Jogja mungkin udah homebrew-nya udah banyak banget. Untuk Samarinda masih belum sebanyak di daerah tersebut gitu. Tapi permintaan kopi bubuk apakah meningkat akhirnya untuk di masa sekarang gitu dibanding sebelumnya? Mungkin biji kopi doang kalau sekarang? Iya, rata-rata meningkat. Kadang datang minta digilingkan, datang minta digilingkan gitu sih. Permintaan kertas filter juga meningkat. Oh, terbantu juga ya akhirnya karena ada jual alat atau pelengkap kopi ya? Kita jual filter aja sih mas, jual filter, jadi ya mau meningkat juga penjualan filternya gitu. Minimal membantu buat operasi ya? Ya, semua serba di minimalis, mau pendapatan, mau ini semua di minimalis lah. Termasuk mencoba memanfaatkan peluang yang ada gitu ya untuk bertahan nih. Ya, bertahan, survival mode on lah pokoknya. Ya bertahan aja berat kita, apalagi bangkit. Bagaimanapun, iya, mudah-mudahan cepat berakhir, jadi cepat bangkit lagi ekonomi di Indonesia. Gitu. Di Jakarta juga beberapa roastery atau kedai kopi udah berani juga mengambil pengubahan identitasnya. Misalkan dulunya sebagai toko kopi gitu atau apa, sekarang udah jadi toko makanan gitu kan, karena ya tadi berkejar-kejaran dengan biaya personal sehari-hari gitu ya. Gitu, jadi makanan beku juga dijual sama mereka akhirnya. Terus kalau kopinya mulai lebih mengikuti pasar gitu ya, kemudahan, jadi kayak botol 1 liter itu kan memberi kemudahan buat orang atau pelanggan gitu ya. Itu udah mulai berubah juga. Iya, kita juga bikin literan juga sih, cuma ya tetap aja nggak sesignifikan dine in ya. Hampir semua kedai di Samarinda bikin kemasan literan 500 mili, hampir semua gitu loh. Jadi serapannya nggak sebegitu baik sebenarnya sih. Karena beda karakter. Cuma ya kembali ke beda karakter pelanggan, benar. Beda karakter pelanggan. Sebenarnya kita roastery itu juga baru ngambil mesin, jadi wah itu kerasa banget gitu loh. Habis ambil mesin datang pas corona ya, jadi secara operasional mesin yang harusnya bisa lebih maksimal, sekarang ya ngerosting ya cuma 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali baru mulai ngerosting lagi gitu.
Kalau dulu bisa hampir tiap minggu udah ngerosting. Sekarang 3 minggu lah paling cepet tuh udah ngerosting lagi. Ya kebayang saya baru nyampe gitu ya, tapi nggak bisa beroperasi dengan baik gitu ya, maksimal gitu ya. Itu berapa kilo kapasitasnya yang baru ini? Yang baru tuh 10 kilo. Dari 5? Yang baru tuh dari 3 kilo dari 3 ke 10 kilo. Ya. Nah itu itu benar-benar ngedrop ini beneran sudah mesin datang pas corona, ya udah nggak bisa ngarepin apa-apa gitu loh. Bener-bener jadi biaya-biaya yang seharusnya bisa di backup jadi nggak bisa di backup karena harus membayarin mesin yang mau di delivery kan segala macam. Jadi ya bener-bener inilah cobaannya bener-bener lumayan sih. Di luar dugaan soalnya ya. Iya, dana-dana taktis udah kepake semua gitu kan. Tinggal nyiapin ini aja, dana sewa tempat segala macam, gaji karyawan, ngusahain itu aja sementara sih. Kalau tempat ini sewa? Untuk tempat tuh sewa. Tempat sewa. Apakah ada keringanan karena pandemi gini dari pemilik atau malah naik atau tetap stabil? Sementara sih belum ada komunikasi sama pemilik ya. Jadi tetap stabil aja, biayanya tetap berjalan karena kita kemarin kan awal tahun tuh perpanjang, ya nggak tahu ntar kedepannya mungkin ada komunikasi sama pemilik, bisa ada potongan bulanan kah apa, nggak ngerti juga sih. Semoga ada obrolan ke situ. Kemudahan ya atau keringanan semoga. Amin. Kalau menurut Bang Lutfi sendiri pandemik ini akan lama atau tidak? Saya pikir sih kalau untuk pandemiknya sih lama ya, mungkin sampai Agustus kali ya. Tapi untuk operasional mungkin setelah Lebaran mungkin akan normal lagi gitu loh. Karena ekonomi memang harus berjalan gitu loh. Kalau menurut saya ya. Mungkin pandemiknya masih terus jadi berita gitu, tetap ini. Cuma di kondisi seperti ini kita udah hampir 2 bulan, masuk 3 bulan dan ekonomi nggak balik ya. Orang-orang secara sosial pasti akan kembali ke aktivitasnya gitu loh. Kalau menurut saya sih, mungkin setelah Lebaran mungkin ya saya sih tetap bakal ngebuka dine-in dengan penggunaan masker. Ya sekarang udah 3 bulan dengan kondisi begini, ya nggak ada yang bisa diharapin lagi gitu loh. Bantuan pemerintah juga nggak seberapa ini gitu kan, nggak bakal bisa nge-backup yang udah jadi kebutuhan sebelumnya gitu. Meski bukanya juga penuh dengan kekhawatiran ya. Iya, itu yang pasti kita tetap sementara sih masih tetap dine-in dengan penggunaan masker dan meja dijarakin gitu loh, supaya ada jarak antara pelanggan satu dengan pelanggan lain sih, rencananya begitu sih setelah Lebaran. Kalau pekerjanya sendiri apakah khawatir? Semuanya mungkin nggak khawatir, masih nggak ada yang. Maksud saya gimana ya? Gitu apa kan? Tetap berani gitu? Maksud saya tepatnya mungkin gitu ya? Apakah ada penolakan? Maksudnya secara ini sih delivery aja deh gitu, atau ya sudah pasrah gitu kan? Karena sama-sama serba salah, posisinya terjepit gitu kan. Kalau nggak dine-in, nggak dapat peningkatan pendapatan, yang artinya juga berdampak sama biaya penggajian dan sebagainya gitu ya. Jadi beberapa orang ini kan yang ibaratnya yang udah sama Konus sudah lama nih, nggak cuma gaji gitu loh Mas. Jadi kami Konus sendiri sharing profit yang lumayan gitu loh buat mereka sebagai pelaksana. Otomatis untuk gaji saja mereka nggak bakal bisa nge-backup, apalagi yang udah punya anak sama istri gitu kan. Iya. Nah itu. Jadi selama ini kan Konus emang profit sharing gitu loh, dari pendapatan bersih kita profit sharing kan. Jadi ya lumayan sih pendapatan mereka selama profit sharing, ngelebihin UMR, ngelebihin gaji pegawai bank baru yang baru masuk segala macam, ya lumayan gitu loh. Cuma dalam kondisi sekarang ini dengan nggak ada profit sharing kan, ya mereka juga pasti berpikir gitu loh. Jadi ibaratnya mereka udah kayak memiliki kedai juga gitu loh. Kalau saya sih dari awal sudah ngebuat Konus seperti itu gitu, untuk beberapa pegawai yang emang udah lama sama kita gitu. Ini menarik juga, saya baru tahu sih soal profit sharing dari segi ke pekerja gitu. Ya itu sih yang kami terapin sih, jadi ya kayak jadi milik mereka juga gitu loh, nggak cuma pekerja aja gitu loh.
untuk beberapa yang emang udah lama ikut sama kita gitu, jadi udah kayak keluarga juga, udah 4 tahun 5 tahun lah mereka bareng kita gitu. Jadi ya nggak bisa juga kalau mereka nggak open, ya mereka juga berpikir juga gitu loh, mereka juga peduli sama keadaan Konus sekarang gitu. Karena jadi ikut secara memiliki penolakan juga sih mungkin, ya karena kan memiliki juga gitu kan. Secara penolakan sih nggak ada, ya udah emang harus survive gitu loh. Bagaimanapun caranya ya harus tetap survive gitu, tetap berjualan, tetap buka. Di awal kita cuma take away, cuma ya emang nggak bisa nge-backup itu gitu loh. Karena beda karakter tadi kali ya, karakter pelanggan setiap daerah beda. Ya benar, beda coffee shop, beda karakter juga gitu kan. Kan pandemiknya kalau emang panjang gitu ya, sebagian besar orang ngerasa, walaupun kita emang nggak tahu sih ya bakal reda kapan, tapi kan kalau dari berkaca atau mengacu sumber kayak vaksin targetin 1 tahun, berarti kan agak panjang tuh. Terus setelah 1 tahun kata vaksin udah selesai, kita menghadapi problem lainnya yaitu distribusi vaksin, berarti kan ada waktu lagi tuh. Kemudian masa peralihan itu ya Bang Lutfi, maksudnya udah terbiasa di rumah, diem, jarang keluar, tiba-tiba udah normal kan, butuh waktu juga tuh pemulihan. Nah kalau panjang gitu ya, terus pendapatan kan pendapatan berkurang nih nggak hanya dialami oleh pelaku bisnis gitu ya, tapi pelanggan juga gitu ya. Kalau dia kerja, ada yang mungkin dirumahkan atau ada yang kerja dari rumah gitu ya di WFH, mau nggak mau pendapatan juga berkurang. Dengan kata lain, semakin lama pendapatan juga makin berkurang, terus misalnya ada peluang berkurang, terus jadi rebutan prioritas pengeluaran nih. Kopi kan bisa dibilang penting tapi tidak primer gitu ya. Mungkin orang bisa ngopi setiap hari gitu, tapi ketika uangnya terbatas, wah butuh beli beras dulu kah, minyak dulu kah, apa kopi dulu nih. Apalagi kopi kan pengganti banyak ya Bang Lutfi ya. Kalau bicara kafein gitu, ada teh, coklat, atau dari kopinya sendiri, katanya kopinya specialty bisa geser nih ke special mix kalau keadaannya terdesak gitu. Nah Bang Lutfi ngeliat itu bagaimana nanti ke kondisi pelanggan yang seiring waktu akan berkurang gitu. Mau nggak mau kan kita berjualan juga makin sulit gitu ya, karena pelanggannya sendiri juga terdampak gitu selain kita gitu. Bang Lutfi ngeliat ini bagaimana fenomena ini? Saya sih ngeliatnya emang pasti berdampak gitu ya. Cuma bagaimanapun kalau saya dari sudut pandang saya, sosial itu tetap jadi salah satu yang diperluin dari masyarakat Indonesia sih sebenarnya. Kalau secara literatur yang saya baca, kalau ada pandemik gini kan biasanya vaksin 1, 2 berakhir dengan secara sosial gitu loh. Kayak kalau di influenza zaman perang dunia kan, ya mereka berakhir secara sosial gitu. Ya akhirnya berjalan aja gitu akhirnya. Terus kalau untuk yang polio kan secara vaksin gitu. Ya saya pikir mungkin karena ini influenza juga, ibaratnya ini mungkin akan berakhir secara sosial gitu loh. Dan orang kembali bersosial seperti biasa gitu. Walaupun dampaknya mungkin agak lumayan banyak gitu dari segi pengeluaran, segi pendapatan, segala macam sih pasti berdampak. Tinggalnya tetap pasti masyarakat Indonesia tetap butuh sosial gitu loh, kalau menurut saya ya. Tapi yang nggak tahu juga sih ntar jadinya seperti apa sih. Iya, karena belum kebayang juga emang ya. Minimal ada pertimbangan gitu ya. Ya pertimbangannya sih ya operasional tetap dijalanin dengan seminimal mungkin gitu loh, dengan karyawan secukupnya, dimaksimalkan yang ada, penjualannya juga ditingkatin di online-nya, di toko di marketplace-nya. Ya bagaimana caranya tetap survive aja sih. Ya. Berarti panen ini juga Konus sebagai roastery juga akan mengurangi penyerapan ya. Nah itu otomatis mengurangi penyerapan. Bagaimana tuh mengomunikasikan ke pemasok atau ke koperasi atau petani yang kerjasama dengan Konus? Ya mereka juga udah pada paham kan, udah pada ngerti juga gitu loh. Paling ya kita tetap ngambil ke pemasok yang udah sering gitu loh, sudah langganan. Cuma ya mungkin kuantitasnya yang berkurang gitu. Biasa ngambil 60 kilo, mungkin tiap bulan ngambilnya jadi 30 kilo, 20 kilo. Jadi nggak bisa kayak sebelumnya gitu loh.
biasa Robusta bisa ngambil 200 kilo, mungkin di pandemik ini jadinya ngambilnya ya 30 kilo, 60 kilo paling banyak gitu. Walaupun mereka sudah ngurangin harga jual green bean juga gitu, tapi tetap aja pasarnya nggak bisa nyerap banyak gitu. Jadi sama-sama kecepit gitu ya, walaupun diberi insentif atau potongan, tapi kita juga beli bisa, tapi ntar jualnya juga kendala gitu ya. Iya, jualnya ya pengambilannya agak panjang, biasanya sebulan sekali bisa ngambil, sekarang jadinya ngambilnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru habis gitu kan ya. Jadi semua berdampak, makanya pandemik ini ya berakhirnya antara dua, secara sosial masyarakat ya udah cuek aja dengan corona, atau dengan adanya vaksin nanti baru bisa ini gitu. Ya sekarang mau hidup pakai apa gitu kan kalau nggak kembali berjualan gitu kan. Untuk profit yang semakin sedikit, karena ya kita juga ngediskon pemasok ngediskon green bean, kita di roastery ngediskon roast bean, semua berdampak, jadinya ya sedikit aja dapat profitnya gitu, otomatis berpengaruh pada bonus profit sharing ke barista di Kones juga gitu kan. Tadi Bang Lutfi sempat menyinggung bantuan pemerintah. Itu apa bentuk bantuan? Di Samarinda itu kita ada komunitas ya. Komunitas itu dapat bantuan buat pelaku ekonomi kreatif kayak di kopi, termasuk di ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata masuknya sih. Itu masuk ke ekonomi kreatif. Itu teman-teman dapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk intensif ini ya, money ya. Jadi kayak gaji gitu loh, tunjangan tambahan gaji buat si pelaku barista di coffee shop Samarinda gitu. Jadi komunitas ini digait sama ada bantuan dari Dinas Pariwisata, bagian ekonomi kreatif, itu kita dapat bantuan untuk seluruh pelaku kedai kopi itu dapat. Itu per bulan tapi atau? Untuk ownernya nggak dapat sih. Untuk pekerjaannya? Untuk pekerjaannya. Sementara sih cuma mungkin ya untuk tahap ini sih untuk sekali ini aja, sekali intensif, nggak tahu nanti bulan ke depan apakah ada lagi, saya belum tahu sih. Tapi sudah diberikan sekali ya. Ini baru mau diberikan. Ada syarat-syarat yang harus dilengkapi seperti keterangan bekerja di coffee shop gitu sih. Angkanya berapa Bang? Kalau dari pemerintah, angkanya itu sekitar 1,5 sampai 1,5-an kali ya, standar pelayan di waiters atau di kedai kopi ya, di rumah makan atau di coffee shop itu mungkin 1,5 sampai 2 jutaan kali per orang gitu. Pemerintahnya ini ya memerhatikan juga ya pelaku bisnis UKM atau kecil menengah. Soalnya di beberapa daerah secara umum yang kami tanya belum ada tuh bantuan insentif seperti itu. Jakarta sendiri kan mulai ada ini tuh ya, pengurangan pajak tuh atau penghapusan pajak. Ya sebenarnya sih itu sih baru ini sih baru ada info dari teman-teman komunitas sih seperti itu gitu. Tapi untuk bulan kemarin sih ya emang belum ada, baru akan dilaksanakan di bulan ini, mungkin mau mendekati Lebaran kali ya, akan diberikan intensif ke teman-teman barista maupun ini penunjangnya di coffee shop itu dapat. Baik Bang Lutfi, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah berbagi dengan kami dan pendengar. Sebagai penutup, barangkali Bang Lutfi ada tambahan buat pendengar? Ya, kita sama-sama berdoa semoga pandemik ini cepat berakhir, bisa kembali seperti semula, ekonominya bisa bangkit lagi. Untuk teman-teman coffee shop di seluruh Indonesia tetap survive, semoga kita tetap bisa bertahan di kondisi seperti ini. Itu aja Mas. Amin. Terima kasih Bang Lutfi. Amin. Terima kasih. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.